semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Balastari dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Dan ini adalah minggu ke-6 saya dengan challenge tanggal 1 pekan 1 buku oleh Perpustakaan Nasional. Dan di sini saya akan membawakan buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat yang ditulis oleh Mark Manson. Jadi buku ini gitu pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Dari judulnya sendiri kita sudah bisa menebak bahwasanya buku ini adalah buku tentang motivasi dan juga psikologi. Dan di sini penulis menulis buku tersebut dengan gaya yang sangat-sangat jujur apa adanya, bahkan sedikit kasar. Tapi justru inilah yang menjadi kekuatan buku ini, karena dari awal saja dia sudah menegaskan bahwasanya hidup ini sangat penuh dengan penderitaan. Jangan percaya dengan pada motivasi instan yang mungkin tips 5 tips untuk menjadi orang sukses, 10 tips menjadi orang sukses. Bukan, buku ini lebih ke menyadarkan kita bahwasanya kita tidak bisa menghindari masalah, melainkan kita harus bisa memilah masalah yang perlu kita hadapi, yang layak kita hadapi. Jadi kita tidak membuang energi kita untuk mengatasi atau menjalani berbagai masalah yang tidak kita pilih. Dan di sini buku ini yang membuat sangat-sangat berbeda dari yang lain, ini lebih ke membongkar bagaimana obsesi manusia yang tidak pernah merasa cukup dengan hal yang mereka miliki. Di sini mungkin buku ini lebih menjelaskan bagaimana kita terlalu sibuk untuk dilihat menjadi orang yang sempurna, menjadi ingin disukai oleh banyak orang, bahkan terus mengumpulkan berbagai validasi dari media sosial atau lainnya hanya untuk membuat kita merasa menjadi orang yang keren atau sukses dan selalu bahagia. Padahal itu hanyalah jebakan, di mana semakin kita mengejar hal-hal tersebut sebenarnya kita semakin merasa tidak cukup. Dan inilah yang disebut dengan kutukan mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Maka dari itu buku ini benar-benar mengajarkan bagaimana kita bisa memilah hal-hal yang memang kita harus perlu pikirkan, dan kita masalah-masalah yang harus kita lalui, dengan kita harus memilah bagaimana memilah masalah-masalah tersebut. Dan buku ini kelebihannya yang pasti dari gaya bahasanya yang sedikit sarkas, jujur, dan sangat-sangat related dengan hal yang terjadi sebenarnya. Dan isinya juga relevan dengan kehidupannya sekarang, di mana ini adalah era media sosial, di mana banyak sekali orang terjebak pada pencitraan dan validasi orang, bahkan hanya lewat media sosial. Buku ini benar-benar menyadarkan saya sendiri bahwasanya kita tidak perlu terus-menerus membandingkan hidup saya sendiri dengan hidup orang lain, dan selalu sadar bahwasanya setiap orang memiliki jalan mereka masing-masing, dan kita tidak perlu untuk memikirkan orang lain dan hanya fokus kepada diri kita sendiri. Dan buku ini sebenarnya tidak luput dari kekurangan. Mungkin bagi sebagian orang gaya bahasanya ini terlalu kasar dan terlalu sarkas, namun disinilah bagi saya juga menjadi plus poinnya, di mana memang benar-benar buku ini menyadarkan kalian secara langsung. Saya sangat-sangat merekomendasikan buku ini, dan buku ini memang benar-benar bukan hanya memotivasi, tapi juga benar-benar menyadarkan kita bagaimana hidup dengan lebih realistis, lebih sadar, dan buku ini tuh tidak menjanjikan kebahagiaan yang instan, tapi mengajarkan bagaimana cara kita atau bagaimana seni untuk memilah hal-hal atau masalah-masalah yang akan datang, tidak pergi dari masalah tersebut, dan melepaskan hal-hal yang memang tidak ada nilainya atau tidak penting bagi kita. Pesannya itu sangat-sangat sederhana. Jangan habiskan hidupmu untuk peduli dengan semua hal, pilihlah dengan bijak, dan fokuslah pada hal yang memang benar-benar berarti atau bernilai untuk dirimu. Jadi dari buku ini kita benar-benar belajar, kita tidak perlu terbebani dengan banyak validasi orang lain. Kita hanya perlu hidup dengan cara kita sendiri. Jangan sampai kita terbebani terus-menerus oleh tuntutan dunia luar. Dan mungkin cara bodo amat ini adalah seni yang sangat sederhana, namun memang sulit untuk diterapkan. Dan karena itu buku ini sangat-sangat berharga, dan saya harap kalian juga bisa membacanya supaya kalian bisa mendapatkan experience sama dengan saya. Dari buku ini
saya mendapatkan banyak hal, dan semoga kalian juga bisa membaca buku ini. Dan mungkin itu saja di minggu ke-6 ini. Sampai jumpa di minggu kelima ini. Sampai jumpa di minggu ke-6 dengan buku yang lebih menarik lagi. Terima kasih untuk sudah menonton video saya. Sampai jumpa.